Pemirsa, dengan keberadaan Undang-Undang Anti Terorisme diharapkan pemerintah dan lembaga keamanan negara dapat dengan lebih sigap dan tegas dalam menanggulangi ancaman dan aksi-aksi teror yang mengancam keamanan negara. Lalu bagaimanakah keberadaan Undang-Undang Anti Terorisme berperan bagi lembaga keamanan negara dalam upaya memerangi aksi-aksi teror tersebut dan memberantas kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan paham terorisme? Berikut akan kami jabarkan sebaran aksi-aksi dan kelompok-kelompok teroris yang berhasil diungkap. Akan disampaikan oleh rekan kami Zaki Arman. Silakan Zaki. Baik, terima kasih Ade. Kalau tadi sudah berbincang mengenai bagaimana terkait dengan masalah hukum HAM dan juga tadi terkait dengan korupsi begitu Ade. Kali ini kami akan mengangkat salah satu isu yang juga akan menjadi dalam debat perdana nanti yang akan diangkat dalam debat perdana Capres dan Cawapres, yaitu terkait dengan terorisme. Dan keduanya ini sudah memiliki visi dan juga misi dan juga terkait program dalam terkait isu tersebut. Tetapi kami akan pertama-tama menghadirkan bagaimana gambaran sebenarnya penyebaran jaringan terorisme di Indonesia. Kami sudah memiliki, pemirsa, ini adalah peta konsentrasi jaringan terorisme di Indonesia yang kami dapatkan dari BNPT pada tahun 2016. Kalau kita lihat dari barat Indonesia, dari Aceh. Aceh ini dulu dikenal sebagai daerah Qoidah Aminah atau dikatakan sebagai daerah yang aman untuk kelompok-kelompok teroris. Dan di Aceh ini dulu yang terkenal adalah kelompok dari Dulmatin, yaitu Jamaah Islamiyah. Kemudian juga Jamaah Ansarut Tauhid Mustafa, kemudian juga ada Laskar Mujahidin Komite Penanggulangan Krisis atau Kompak yang dipimpin oleh Abdullah Sonata, serta Aman Abdurrahman dan juga Abu Umar yang tergabung dalam NII. Dan jaringan dari Aceh ini sendiri tersebar dan berkaitan atau berhubungan dengan jaringan lain, diantaranya di Solo yaitu Badri Solo dan juga Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso atau Daengkoro dan juga Daengkoro. Dan selain itu juga selain dari Aceh, di Sumatera ini juga ada di Medan. Di Medan ini ada satu kelompok terorisme finansial, CIMB Medan, yang juga ini berkaitan dengan NII di Kalimantan Selatan dan juga terafiliasi lagi-lagi dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Dan kemudian selain Mujahidin Indonesia Timur yang terbentuk pada akhir 2012 atau di awal 2013, ini juga bersamaan dengan adanya kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang juga muncul atau berdiri pada akhir 2012. Tepatnya ini adalah di pegunungan di kawasan Jawa Barat, yaitu Gunung Kamojang dengan pimpinan Abu Roban. Dan kelompok Mujahidin Indonesia Barat ini juga beroperasi di kota-kota Jawa. Ini juga berafiliasi dengan NII di Tasikmalaya. Kemudian juga ini masih terkait dengan kelompok Badri Solo. Dan juga ini hingga ke Lampung untuk jaringan dari Mujahidin Indonesia Barat. Dan kemudian selain Mujahidin Indonesia Barat ini, kalau kita bergeser sedikit ke arah timur, ini tepatnya adalah di Jawa Timur, kita melihat ada Pondok Dayah di Jawa Timur. Ini juga berkaitan atau berafiliasi dengan Mujahidin Indonesia Timur, serta Pondok Dayah ini juga berkaitan dengan pondok pesantren yang berada di Bima. Ini adalah Pondok Umar bin Khattab pimpinan Abrori yang sudah juga ditangkap oleh pihak kepolisian, dan pihak UBK atau Umar bin Khattab dari Pondok Umar bin Khattab ini juga memiliki kaitan. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan juga dengan Pondok Asmar yang ujung-ujungnya ini mereka juga terkait dengan pimpinan Poso, yaitu Mujahidin Indonesia Timur di Poso dari pimpinan Santoso ini sendiri. Dan ada satu lagi sebenarnya yang berkaitan dengan Mujahidin Indonesia Timur. Kalau kita melihat ini tepatnya di wilayah paling timur, kita akan bergeser sedikit, ini di Ambon. Ini adalah Pondok Walida. Jadi sebenarnya ini satu sama lain saling berkaitan, dan memang banyak yang saling berkaitan. Yang terbanyak adalah dengan Mujahidin Indonesia Timur, apalagi kita tahu akhir-akhir tahun kemarin ini kita mendapati ada satu kasus juga terkait dengan aksi terorisme yang melibatkan kelompok Mujahidin Indonesia Timur dengan pimpinan Ali Kalora. Dan selain tadi kita sudah melihat bagaimana peta konsentrasinya, dan saya juga akan mengungkap bagaimana kasus terorisme dan juga penangkapan terorisme yang meningkat di 2018. Kalau kita melihat datanya kembali, aksi terorisme pada 2018 ada sebanyak 396 terduga teroris yang ditangkap, sedangkan di tahun 2017 ada sebanyak
176, sedangkan aksi teror di tahun 2017 dari jumlah 12 aksi teror di 2018 ini meningkat menjadi 17. Dan ini juga tentunya ada kaitannya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di mana untuk penangkapan aksi teroris ini sudah bisa lebih leluasa dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, kami juga akan bertanya bagaimana sebenarnya pemerintah atau juga Capres periode 2019-2024 ini harus lebih meningkatkan upaya memberantas aksi maupun juga kelompok terorisme. Kami langsung akan membahasnya bersama dengan pengamat terorisme Ridwan Habib melalui sambungan Skype. Selamat siang Mas Ridwan. Ya, Zakia. Baik Mas Ridwan, sebenarnya pertama-tama saya ingin Anda melihat untuk mengevaluasi sepanjang dari 2014 hingga sekarang. Bagaimana menurut Anda dari mulai regulasi hingga penanganan terorisme di Indonesia? Apakah sudah dikatakan ini sudah merupakan ada peningkatan atau kabar baik begitu? Ya, dari sisi statistik jumlah para tersangka yang ditahan ataupun ditangkap hidup ini jauh lebih baik daripada di era sebelumnya ya, di era pemerintahan Pak SBY. Karena di era Pak Jokowi ini sangat kecil sekali kasus penangkapan yang berakhir dengan kematian terduga teroris. Ada, cuma jumlahnya menurun signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan perundang-undangan di era Pak Jokowi ini sangat terbantu dengan adanya revisi Undang-Undang Terorisme dan sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang itu kemudian bisa membuat seorang yang terduga teroris itu bisa ditangkap dengan bukti permulaan awal laporan intelijen dan dia bisa ditahan diperiksa selama 14 hari. Ini tentu akan mempermudah dari teman-teman kepolisian, terutama Densus 88 untuk mengembangkan jaringan ataupun kelompok-kelompok yang terkait. Artinya menurut Anda undang-undang anti teroris saat ini bisa dikatakan sudah menjadi undang-undang yang terbaik begitu? Ya, secara atau ideal? Ya, secara ideal memang belum, karena ada satu PR yang saya kira bisa saja nanti ditanyakan pada saat debat, terutama oleh kubu penantang ya, Pak Prabowo, soal pelibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme. Karena memang sampai hari ini undang-undang itu kan harus ada kaitannya dengan peraturan presiden. Jadi melibatkan TNI itu harus dengan peraturan presiden. Dan saya lihat sampai hari ini rancangan peraturan presidennya sudah ada, tapi belum berhasil dengan baik. Baik, tapi kalau kita melihat isu terorisme ini dalam debat nanti ini Mas Ridwan sepertinya tidak mendapatkan banyak porsi baik visi misi maupun juga program dari kedua kubu begitu. Hanya sedikit sekali mereka memiliki visi dan visi ataupun juga program kerja terkait terorisme. Apakah menurut Anda ini memang kinerjanya sudah baik atau isu ini sudah tidak lagi menarik begitu untuk menjadi lahan dari Capres dan Cawapres ini sendiri? Ya, memang isu terorisme ini membuat dua capres dan cawapres ini kompak ya, Zakia ya. Karena memang dua-duanya pasti meyakini bahwa terorisme adalah musuh bersama. Mungkin. Saya yakin dari pihak Pak Prabowo Sandi juga sangat mendukung upaya-upaya penanggulangan terorisme yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu. Baik, artinya Anda melihat ada sesuatu yang baru tidak dalam visi misi atau program kedua capres ini? Yang menarik nanti tentu begini, pendekatan soft approach atau hard approach itu ya. Kenapa? Karena dari sisi latar belakang capres, Pak Prabowo Subianto itu kan dulu adalah mantan Kopassus, mantan Pangkostrat, mantan TNI. Sementara Pak Jokowi adalah seorang dari sipil begitu ya. Nah, karena itu akan sangat ditunggu publik bagaimana pendekatannya. Apakah selama ini yang sudah dilakukan Pak Jokowi dengan soft approach, mengedepankan dialog, kemudian melakukan persuasif, pencegahan persuasif, itu kurang atau tidak? Atau nanti ada pendekatan baru atau tawaran baru dari Pak Prabowo untuk lebih keras lagi gitu. Misalnya kalau kita bicara soal approach yang lebih keras, itu misalnya contoh di Filipina.
Presiden Duterte itu kan sampai mengatakan soal narkoba ya di sana itu, kalau sampai ada pengedar itu boleh ditembak di tempat, gitu, tembak mati gitu. Nah, apakah nanti misalnya nanti malam Pak Prabowo menyampaikan, ya kalau ada teroris kami akan